dilanjutkan tentang functional dependencies. Jadi setelah fase functional dependencies ini sebenarnya adalah bagian tambahan ya, semacam itu, atau finishing touch dari conceptual scheme atau rational scheme yang sudah Anda buat. Nah, apa singkatnya dari functional dependencies? Ini, functional dependencies itu adalah semacam analisis untuk mengukur baik atau tidaknya relational scheme atau conceptual scheme yang sudah Anda buat. Jadi di awal-awal dulu, jadi dari proses ekstraksi requirement, terus tahapannya sampai mapping terbentuk relational scheme. Nah, sampai terbentuk relational scheme itu kemudian dengan functional dependency itu kemudian diukur apakah relational scheme yang sudah Anda buat atau conceptual scheme yang sudah Anda buat itu cukup bagus atau tidak. Nah, seperti itu, sehingga kemudian nanti ada alat ukurnya bagus tidaknya relational scheme yang sudah Anda buat. Kemudian, nah, dari titik tolak tadi ya, ditemukannya functional dependencies, ditemukannya functional dependency nanti akan melandasi proses normalisasi dari relational scheme Anda. Nah, untuk normalisasi akan dibahas di bab yang lain ya. Untuk kali ini lebih kepada functional dependencies. Jadi untuk mengukur baik atau tidaknya relational scheme yang Anda punya. Nah, begitu. Nah, sebagai contoh seperti ini scheme yang sudah sangat Anda kenal. Nah, kemarin dari proses ekstraksi requirement sampai mapping, kemudian Anda memiliki relational scheme seperti ini. Nah, kemudian dengan functional dependency Anda bisa mengukur. Kok gak muncul pennya? Bentar. Oke. Nah, ketika Anda sudah punya seperti ini, nah kemudian nanti ada analisis baik sebenarnya dari tiap-tiap relasi ini itu sebenarnya cukup bagus atau tidak gitu ya, good atau not really good. Nah, nanti untuk mengukurnya itu nanti ada alat ukur dari functional dependencies. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja. Kemudian, ini tambahan tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi kemarin Anda sampai dapat relational scheme itu berarti tahapannya sampai di sini ya. Tahapannya sampai di sini. Nih, sampai di sini. Sampai terjadi logical scheme, relational model atau conceptual scheme. Sama saja. Kemudian proses functional dependencies nih ya, functional dependencies dan normalization ini adalah proses ini, analisis ya. Analisis dari logical scheme yang sudah Anda buat itu tadi. Jadi apakah cukup bagus atau tidak. Nah, seperti itu. Nanti prosesnya di sini. Jadi functional dependencies dan normalization adalah semacam analisis dari skema yang sudah Anda buat. Selanjutnya, nah, apa saja sebenarnya faktor goodness ya, baik atau tidaknya sebuah relational scheme. Nah, ini para researcher gitu ya, para periset itu kemudian menghasilkan beberapa alat ukur untuk mengetahui apakah relational scheme Anda atau scheme akhir Anda itu cukup bagus atau tidak dengan melihat ada 4 faktor atau ada 4 alat ukur. Yang pertama lah ini. Jadi bahwa ini saya tuliskan ya, ada semantic of relation attribute. Jadi dalam satu relasi itu harus ada hubungan semantik. Semantik itu meaning ya. Jadi dalam satu tabel relasi misalnya ada 3. Ini sebuah relasi A misalnya. Kemudian di sini ada 3 kolom, maka ada 3 kolom, ada 3 atribut, maka ketiga-tiganya itu harus ada hubungan semantik kan gitu ya. Jadi seperti itu. Ada meaningnya, hubungan semantik, ada meaning yang mengikat antara satu atribut dengan atribut yang lain. Jadi ada semantik. Nah, kemudian selanjutnya ini
harus bisa menghindari gitu ya, menghindari adanya redundant information di tuple. Nah, dan update anomalinya. Nah, seperti itu. Jadi harus dihindari adanya redundant information itu. Harus redundant information di tuple. Dan di tuple ataupun akibat redundant tuple karena update anomalies. Jadi ada karena terjadi proses ya, ada proses atau operasi yang terjadi atau yang mengenai sebuah relasi seperti insert, delete, update dan sebagainya, itu justru membuat redundant. Nah, nanti akan ada contohnya. Kemudian yang ketiga itu hilangkan atau kurangi tuple yang value-nya itu null atau tidak ada isinya lah, seperti itu, tidak ada isinya. Mungkin memang boleh ada sebuah tuple dari sebuah atribut yang nilainya nol, tapi sebaiknya dihindari. Nilai nol itu dihindari gitu ya. Dihindari karena kadang dalam platform tertentu nol itu disebut sebagai pembatas ya, pembatas antar data. Tapi itu tidak sebagian kecil, tapi sebaiknya memang Anda harus menghindari ada nilai nol dalam tuple. Dan selanjutnya tidak boleh ada spurious tuple atau fake tuple atau tuple yang palsu. Nah, seperti itu. Jadi ini empat variabel ya, 4 alat ukur baik atau tidaknya relational scheme yang sudah Anda buat. Jadi yang pertama harus ada hubungan meaning, hubungan semantik antar atribut, kemudian tidak adanya atau dihindarinya adanya redundant information. Jadi kalau semakin tidak ada redundant information berarti semakin bagus gitu ya. Kemudian semakin sedikit nilai nol dalam relasi Anda, dan tidak adanya spurious tuple atau fake tuple. Nah, ini 4 alat ukur baik atau tidaknya relational scheme yang sudah Anda buat gitu ya. Gampang diingat-ingat, semantik, redundant, null, fake atau spurious. Oke, nah dari 4 ini juga nanti Anda akan punya 4 panduan atau 4 guideline untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui titik awal baik atau tidaknya relational scheme Anda. Nah, jadi nanti kita kan ada 4 parameter baik atau tidaknya sebuah relasi, maka nanti Anda akan memiliki 4 guide untuk mengetahui atau recognize baik atau tidaknya sebuah relational model. Oke, yang pertama tadi semantik ya. Jadi semantik semantik hubungan semantik antar atribut yang ada dalam sebuah relasi. Nah, seperti ini. Jadi wajarnya atau informally gitu ya, setiap tuple dalam relation itu merepresentasikan satu entity atau satu relationship gitu ya, seperti ini. Jadi setiap tuple itu hanya merepresentasikan satu entity saja atau satu relationship instant. Jadi misalnya IR-nya ada di slide yang lain ya. Jadi misalnya Anda punya IR di sini, misalnya Anda punya entity, kemudian misalnya dia punya 2 atribut, satu primary key misalnya, yang satu adalah simple attribute. Kemudian di sini ada lagi dia punya, nah jadi ini dua entity yang berbeda ya, strong entity yang berbeda. Nah, wajarnya andai setiap satu relasi itu ya, misalnya nih A, satu relasi itu hanya menggambarkan satu entity saja sebenarnya gitu ya, satu entity saja. Jadi tidak, misalnya ini B, ini entity B, kemudian wajarnya Anda tidak boleh menggabung 2 entity dalam satu relasi seperti itu. Jadi ini atribut A, di sini atribut B, ini atribut B. Nah, ini tidak wajar. Jadi wajarnya satu relasi itu ya satu entity atau relationship gitu ya, seperti itu. Nah, wajarnya seperti itu. Kemudian
wajarnya lagi. Jadi Anda sama tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, sebaiknya tidak atau seharusnya memang tidak menggabungkan different entities atau dua entity yang berbeda atau lebih dari satu entity itu dalam satu relasi atau dalam satu relasi yang sama. Nah, seperti itu. Tadi sudah sampaikan ya. Jadi wajarnya seperti itu. Karena kalau misalnya dua entity dijadikan dalam satu relasi gitu, dalam satu tabel, itu nanti ini meaningnya itu apa ya, bahasa Jawanya itu jeglek. Jadi ada sesuatu yang tidak berhubungan, nah tidak bisa terhubung, nah seperti itu. Jadi meaningnya itu jadi ada grup meaning, ada dua grup meaning atau lebih dari dua grup meaning, seperti itu. Jadi wajarnya hanya ada satu grup meaning, satu grup relations, semantic relation attributes dalam satu relasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalaupun harus ada anggota dari entity lain yang ada di dalam relasi, itu cukup foreign key-nya saja, foreign key. Jadi primary key dari entity yang lain. Cukup ini saja wajarnya ya, seperti itu. Nah, ini bahkan kemudian ini sebaiknya entity dan relationship itu sebaiknya bisa dipisah as much as possible, selama memungkinkan gitu ya, selama memungkinkan dipisah. Karena itu kemarin sebenarnya terutama kalau misalnya relationship itu many to many. Kalau many to many itu pasti membuat tabel barunya. Jadi kalaupun ada relationship yang punya simple attribute, Anda pun bisa gitu ya, bisa membuat tabel baru, nah seperti, atau membuat relasi baru. Nah, ini gate-nya seperti ini ya. Ini yang pertama, semantik. Jadi ada hubungan arti, meaning antara satu atribut dengan atribut yang lain. Kalau terjadi ada meaning yang berbeda, itu mungkin ini tanda-tanda ada satu faktor goodness yang kurang. Nah, seperti itu, yaitu semantic of relation attribute. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah, jadi faktor goodness yang kedua adalah redundant information. Jadi kalau bisa dihilangkan gitu ya, hilangkan atau hindari adanya redundant information di dalam tabel. Nah, guideline yang kedua ini gini. Jadi inti dari guideline yang kedua ini adalah usahakan bahwa skema Anda itu ini istilahnya does not suffer from insertion, deletion, and update anomalies. Ini adalah artinya relationship scheme, relational scheme yang Anda buat itu cukup tangguh gitu ya, cukup tangguh untuk dikenai beragam operasi ini. Jadi insert, delete, update. Jadi cukup tangguh. Jadi tidak ambrol, tidak istilahnya terjadi anomali, ada keganjilan ya. Anomali itu kan keganjilan. Jadi jangan sampai ada terjadi keganjilan sehingga menyebabkan adanya redundant information. Nah, usahakan guideline yang kedua itu seperti ini. Usahakan relational scheme Anda itu tangguh atas beragam operasi ini ataupun update anomali. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa jadi kan karena terjadi ada penggabungan atribut atau mixing atribut, itu bisa menyebabkan problem, yaitu terjadinya redundant. Nah, karena kalau terjadi redundant tentu wasting storage ya, jelas wasting storage. Kalau misalnya relational scheme Anda itu banyak terjadi redundant, ya semakin banyak memori yang akan digunakan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini beberapa anomali yang terjadi, bisa jadi kalau insert, delete, atau modification.